Bagaimana selanjutnya? Apakah sudah boleh terjun untuk meninggalkan kapal? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Mohon maaf, penumpang kapal tidak boleh egois. Bapak Ibu, setelah menggunakan life jacket semua dengan benar, ingat, jangan dulu lompat, jangan dulu terjun sebelum diperintahkan dari nahkoda kapal atau belum ada komando dari pimpinan kapal. Jadi semua penumpang harap bersabar menunggu perintah instruksi dari Bapak Nahkoda. Siapa tahu kapal tersebut masih bisa diselamatkan ya, atau masih bisa diamankan. Jadi semua penumpang bersabar menunggu perintah instruksi dari Bapak Nahkoda. Kalau memang misalkan kapal sudah tidak bisa diselamatkan lagi, nanti akan memberikan sebuah isyarat atau instruksi aba-aba buat kita semua dengan cara membunyikan sulingnya kapal. Kalau bahasa kendaraan namanya klakson. Kalau kapal namanya bunyi suling, nanti itu Pak dinyalakan sebanyak 7 kali pendek dan 1 kali panjang. Bila mana bunyi suling kapal dinyalakan 7 kali pendek berturut-turut, itu memberikan tanda buat kita bahwa kapal sudah keadaan bahaya yang tidak bisa diselamatkan lagi. Mari kita semua tinggalkan kapal, kosongkan kapal. Bapak Ibu berani lompat-lompat, berani terjun-terjun, yang tidak berani terjun juga. Jadi harus ya. Jadi berani tidak berani saat itu mah harus, karena kapal keadaan bahaya. Nah, kecuali ada beberapa orang tersebut yang tidak boleh ikut terjun. Di antaranya siapa? Contoh, anak kecil, ibu-ibu sedang hamil, orang sakit, lalu yang sudah lanjut usia. Nanti itu mah orang tersebut diistimewakan sama petugas kapal turunnya menggunakan perahu karet, lebih dikenal Bapak Ibu namanya sekoci ya. Tiap kapal menyediakan. Jadi tugas yang lompat ke laut itu hanya buat orang sehat seperti kita. Harus kita mah lompat. Tapi awas hati-hati. Lompat dari atas kapal tidak boleh sembarangan. Jangan disamakan saat kita lompat di kolam renang. Lompat di atas kapal itu ada tata caranya, Bu. Berapa meter ketinggian dari kapal ke laut. Tidak sedikit penumpang jatuh pingsan, bahkan banyak yang meninggal. Nah, itu jangan sampai terjadi. Lompat dari kapal itu ada tata caranya khusus. Boleh saya peragakan lompatnya? Boleh? Boleh. Tega berarti. Baik, ini mah demi tugas saya akan memperagakan. Tapi mohon maaf, sekedar contoh peragaan lompatnya di sini aja ya. Karena sekedar contoh, nggak perlu saya langsung nyebur ke laut. Kalau saya langsung lompat ke laut, ketinggalan kapal saya sendiri ya. Yang penting Bapak Ibu sekarang mah dapat ilmunya ya. Nih Pak, Bu, perhatikan tata cara saat lompat dari kapal. Yang pertama, ini tangan kiri gunakan buat menahan memegang pelampung. Tahan pegang yang kuat ini pelampung agar tidak lepas dari badan kita nantinya. Pegang yang kuat. Lalu ini tangan kanan gunakan menutup mulut beserta hidung. Tutup yang rapat seperti ini biar kita nantinya tidak terlalu banyak meminum air laut. Karena pada saat lompat badan kita itu akan tenggelam dulu 1 hingga 2 meter. Baru nanti kita timbul ke permukaan lagi. Disitulah kita nggak akan tenggelam, melainkan kita nanti ngambang setengah badan ya. Tapi lompat pertama kita semua itu akan kelelep dulu 1 hingga 2 meter. Jadi tutup mulut dan hidungnya. Itu pun tergantung badannya. Kalau yang gede yang gendut badannya, mungkin kelelepnya nyampe dasar ya. Soalnya berat bebannya. Nih badan saya maramping, paling setengah meter sudah nongol lagi ya. Tapi nggak usah khawatir, sekalipun Bapak tidak bisa renang, kalau sudah menggunakan pelampung dengan benar dijamin 100% tidak tenggelam ya. Terus posisi kakinya harus dirapatkan Pak, lebih baik disilang. Itu gunanya buat memecah air laut biar tidak membahayakan kena selangkangan ya. Jadi pada saat lompat, kaki kita jangan ngangkang melebar seperti ini, tidak boleh. Takut Bapak Ibu lompat bagian terakhir, sementara di bawah udah banyak kepala orang, bahaya ya. Kalau tidak dirapatkan, takut nanti nancep ke sini dengan bayang ya. Jadi harus dirapatkan kakinya Bu ya. Nah, itu tata cara lompat yang benar dari kapal laut. Nah, tidak sampai di situ, tapi kita masih punya tugas yang lain. Nah, apa itu? Bapak Ibu ingat, nanti setelah nyampe permukaan air semuanya sudah pada lompat ke bawah, kita dianjurkan Pak untuk meminta pertolongan, mencari perhatian ke kapal-kapal lain.
Apakah banyak yang menolong? Sudah pasti. Karena kapal tersebut itu sudah meminta bantuan ke seluruh kapal lewat channel internasional. Salah satunya memanggil tim SAR, perahu nelayan, atau kapal-kapal yang lain yang sedang lewat akan menolong membantu kita saat itu. Tapi kita sendiri sebagai korban diwajibkan mencari perhatian, meminta pertolongan, memberikan isyarat ke kapal-kapal lain dengan cara gunakan aturan standar internasional. Ingat, Bapak Ibu tidak perlu berteriak, awas, itu sangat tidak diperbolehkan. Karena sekecil apapun teriak di laut, Ibu percuma, tidak akan ada yang mendengar. Ya, nah untuk meminta pertolongan, gunakan aturan standar internasional, pakailah alat bantu yang sudah disediakan di setiap life jacket. Nih, lihatin. Yang pertama, ini sudah menyediakan sebuah peluit. Ini sebagai pengeras suara. Jadi kita cukup meniup peluit ini berulang-ulang, lambaikan tangan, arahkan ke kapal-kapal lain. Selama belum ditolong, Bapak Ibu harus meniupnya, wajib ditiupnya. Karena peluit ini Bapak Ibu untuk mencari perhatian, gunanya untuk memberikan pengeras suara. Nah, ini peluit Bapak Ibu tidak boleh disepelekan. Peluit ini sudah dilengkapi dengan satelit komputer. Kalau ditiup suaranya kencang, nyaring, radius 200 meter. Ya, bahkan konon kalau ditiup dari area pelabuhan Bakauni, ukurannya sampai nyampe area pelabuhan